mualaf karena tidak ada yang mendoakan orang tuanya kalau nanti mati. Salam, jumpa lagi bersama saya dalam Kristen Menjawab. Wanita ini katanya seorang bidan. Dulunya dia Kristen, tapi dia mualaf karena suatu kali orang tuanya berkata kepada dia, kalau nanti orang tuanya mati, siapa yang akan mendoakan? Karena itulah kemudian wanita ini mualaf meninggalkan imannya. Mari kita tonton dulu tayangan video berikut ini. Nah, sebetulnya yang pertama adalah keluarga besar saya memang sudah menjadi muslim dahulu sebelum saya. Sudah mualaf terlebih dahulu sebelum saya, dan saya memang yang terakhir. Kebetulan di dalam keluarga saya masih Kristen, dan yang menjadi satu pikiran saya adalah karena saya anak satu-satunya di keluarga, kemudian saya di keluarga sering diberi masukan mengenai agama muslim sebelumnya karena mereka sudah berpindah dulu ke muslim. Dan satu yang menyentuh saya sebetulnya adalah ketika orang tua saya itu berkata, nanti ketika saya sudah nggak ada, yang bisa mendoakan adalah hanya anak saya, seperti itu. Kemudian saya dari situ kok berpikir, saya ini anak satu-satunya, apa iya besok saya tidak ingin mendoakan orang tua saya ketika orang tua saya sudah tidak ada, seperti itu. Baik. Meninggalkan iman karena wanita ini mengatakan bahwa kalau nanti orang tuanya meninggal dunia, tidak ada yang akan mendoakan. Apakah di dalam kekristenan ada ajaran yang mengajarkan mendoakan orang yang sudah mati? Dan apakah dilarang orang Kristen mendoakan orang tua yang sudah mati? Dalam kekristenan, kita itu berbicara mengenai, tidak hanya berbicara mengenai iman kepada Yesus Kristus, tetapi juga kita berbicara mengenai sesuatu yang sifatnya bermanfaat atau tidak. Kalau misalnya ditanya, apakah orang Kristen dilarang mendoakan orang tua yang sudah meninggal dunia? Tidak dilarang. Tapi kalau ditanya, apakah ada manfaatnya mendoakan orang yang sudah meninggal dunia? Dan orang yang sudah meninggal dunia itu didoakan supaya apa? Apakah orang yang sudah meninggal dunia itu kemudian kita doakan supaya dosanya diampuni dan bisa masuk surga? Ini yang harus kita jelaskan bersama-sama. Dalam kekristenan, bahwa orang yang sudah meninggal dunia itu atau sudah meninggalkan dunia ini, maka kalau dia orang yang percaya kepada Yesus, maka dia akan masuk surga. Tapi kalau meninggal di luar Yesus, mereka tidak akan masuk surga. Lalu kalau orang-orang yang tidak masuk surga ini, atau orang-orang yang tidak memiliki hak untuk masuk ke dalam kerajaan surga ini, apakah doa-doa anak-anaknya yang ada di dunia ini berpengaruh terhadap keselamatannya? Atau apakah begitu didoakan sama anak-anaknya yang seharusnya tidak masuk surga, lalu kemudian bisa masuk surga? Jawabannya tidak. Karena apa? Karena keputusan untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat itu adalah ketika kita masih hidup di dunia ini. Jadi statement atau pengakuan iman untuk percaya kepada Yesus ini adalah ketika kita hidup di dunia. Kalau begitu di dunia orang mati tidak ada lagi kesempatan bagi kita untuk mengubah keputusan kita. Tidak. Kalau begitu bagaimana sikap kita terhadap orang-orang tua kita yang sudah meninggal? Maka sebelum kita sampai kepada sikap kita terhadap orang-orang tua kita yang sudah meninggal,
Maka yang harus kita pastikan terlebih dahulu adalah bahwa selama mereka hidup di dunia ini, harus kita pastikan mereka sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu kuncinya. Kalau orang tua kita sudah meninggal dunia, doa kita tidak bisa mengubah status mereka. Doa kita tidak bisa mengubah status mereka. Tapi tidak dilarang, silakan Anda berdoa. Tapi pertanyaannya, adakah manfaatnya? Apakah kemudian doa-doa Anda itu bisa mengubah keputusan Tuhan? Kan tidak. Karena itu, lalu apa yang kita mau teladani dari orang tua kita? Yang kita teladani itu adalah keteladanan imannya, keteladanan hidupnya, keteladanan bagaimana dia menjadi berkat. Sehingga ketika perempuan ini tadi atau bidan ini tadi mengatakan dia mualaf karena tidak ada lagi nanti yang akan mendoakan orang tuanya. Dalam kekristenan, orang yang mati, orang yang sudah mati siapapun itu, mau orang tua kita, mau suami kita, istri kita, anak kita, kalau dia sudah mati, dia sudah menempuh jalannya sendiri ketika dia hidup di dunia ini. Doanya sebanyak apapun tidak akan mengubah keadaan atau keputusannya. Karena itu selama kita hidup di dunia ini, manfaatkan waktu yang ada. Kesempatan kita hidup di dunia ini terbatas. Karena itu selama masih ada waktu, selama masih ada kesempatan, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Salam, Tuhan Yesus memberkati.